Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam surah Al-Qalam, dan ayat yang terakhir yang kita sebutkan itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad ganjaran yang tidak terputus. Hal ini disebabkan karena setiap orang yang melakukan kebaikan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian di dalamnya, karena beliaulah yang menjadi sebab awal seseorang bisa melakukan kebaikan. Dan ayat ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu tampil sebagai sebab orang lain melakukan kebaikan, baik melalui lisan kita ataupun melalui kebijakan-kebijakan kita. Jika kita menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan, maka itu merupakan yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara manusia ada yang mafatihul khair maghaliqul syarr. Di antara manusia ada yang merupakan pelopor dalam kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dan sebaliknya kata beliau juga, kata Rasulullah SAW, ada juga di antara manusia mafatihul syarr maghaliqul khair. Dia adalah pelopor dalam keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelopor dalam kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Alladzi manallahu 'alaika bih. Yang mana akhlak yang mulia tersebut adalah nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ini mengingatkan kita bahwa akhlak sekalipun itu adalah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi istilah nikmat itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi hal-hal yang
sifatnya maknawi, tidak terlihat secara kasat mata, itu juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya itu kita meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia dan dijauhkan dari munkaratil akhlak, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan akhlak ini adalah salah satu pintu yang banyak di antara manusia masuk surga melalui pintu tersebut. Dan kajian tentang akhlak ini dibahas secara detail oleh para ulama, terutama di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Karena akhlak yang mulia itu adalah refleksi dan pancaran dari jiwa yang suci. Tidak ada dikatakan sebagai akhlak yang mulia kecuali bersumber dari hati yang suci, hati yang bersih dari kesyirikan dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Wa hasilu khalqihi al-'azim ma fassarathu bihi ummul mu'minin. Dan Aisyah radhiyallahu anha telah menjelaskan secara konkret, secara terang-benderang apa sesungguhnya makna daripada khuluqin 'azim. Aisyah pernah menjelaskan ketika ia ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Apa makna daripada akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an? Maknanya adalah semua seruan-seruan kebaikan di dalam Al-Qur'an itu telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Berikanlah maaf, perintahkanlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu merupakan akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilikinya. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai sifat lemah lembut sehingga beliau menjadi sosok yang sangat dicintai. Kemudian di akhir surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat gigih di dalam memberikan kebaikan kepada umatnya, sangat lembut dan penyayang kepada umatnya. Itulah sebahagian akhlak-akhlak yang baik yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewujudkan akhlak-akhlak yang baik tersebut secara sempurna. Jadi kita berbicara apa saja terkait dengan akhlak yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilikinya dan beliau memilikinya secara sempurna. Jadi kalau dalam kehidupan kita mengenal orang dermawan, maka kedermawanan orang tersebut tidak sebanding dengan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah telah menetapkan bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah tauladan yang terbaik. Sehingga kita semua selalu berkepentingan untuk mempelajari sirah beliau, untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau, karena pancaran-pancaran akhlak itu akan kita ketahui dengan kita mempelajari sirah beliau dan dengan kita mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Dan penyebutan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, ini semakin memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fitrah manusia itu pasti senang kepada orang yang memiliki akhlak yang baik. Sehingga kita semakin cinta kepada beliau, dan cinta kita kepada beliau itu adalah bahagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dipisahkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwujudkan dengan mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh seluk-beluk yang berkaitan dengan menjalankan agama Islam, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya. Kita berusaha untuk selalu berada di dalam koridor yang telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ini juga pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bahagian dari jawaban dan bantahan terhadap apa yang disiarkan oleh orang-orang kufar Quraisy dahulu, di mana mereka menyebarkan sejumlah tuduhan-tuduhan yang menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu sesuatu yang dusta, dan Rasulullah SAW itu berada di atas akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim fasatubsiru wa yubsirun. Engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Jadi dalam kehidupan dunia ini setiap orang memang bisa dengan leluasa mengakui sesuatu, bisa dengan leluasa menuduh orang lain. Tapi pada akhirnya nanti kita akan melihat siapa sesungguhnya yang berada di atas petunjuk, siapa sesungguhnya yang benar apa yang diklaim bahwa itu adalah miliknya. Dalam konteks ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tuduh sesat, tuduh gila, bukan sihir, dan berbagai macam tuduhan yang diarahkan kepada beliau. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fasatubsiru wa yubsirun. Dan Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terlalu menghiraukan apa yang disiarkan oleh orang-orang kufar Quraisy. Kalau pada akhirnya semuanya akan nampak. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wa qad tabayyana annahu ahdan nas, dan telah jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berada di atas petunjuk. Wa akmaluhum li nafsihi wa li ghairihi, dan beliau adalah orang yang paling sempurna untuk dirinya dan untuk orang lain. Wa anna a'da'ahu adallun nas, dan yang memusuhi beliau, musuh-musuh beliau itu adalah orang yang tersesat. Wa syarrun nas linnas, dan orang yang paling buruk untuk orang lain. Jadi di sini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan, yaitu dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang baik dalam kehidupan ini adalah orang yang baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Dia baik untuk dirinya karena dia menjalankan ibadah yang berkaitan dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia baik untuk orang lain karena dia menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan hubungan sesama
manusia. Dan dengan keduanya dia mewujudkan hablum minallah dan hablun minan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan hal tersebut. Beliau sangat sempurna di dalam mewujudkan hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada sesama manusia. Sehingga siapa saja yang ingin berhasil, maka mutlak dan harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita sampai pada tingkat mencontoh Rasulullah kecuali dengan giat dan gigih dalam mempelajari sunnah-sunnah beliau melalui hadis-hadis beliau yang sahih. Dan sangat kita syukuri karena umat Islam ini terbuka bagi siapapun kesempatan untuk bisa memotret secara meyakinkan apa sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita melalui ilmu isnad, melalui ilmu periwayatan telah menyaring untuk kita semua mana yang sampai kepada Rasulullah dan mana yang tidak sampai kepada Rasulullah. Mana yang benar-benar dilakukan oleh Rasulullah dan mana yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kita diberikan kemudahan untuk bisa mengakses apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ajaran agama ini. Sehingga kita memiliki kesempatan yang sama. Apakah kita mampu memanfaatkannya, itu kembali pada kegigihan setiap orang di dalam mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapa sesungguhnya yang gila? Tadi di ayat sebelumnya orang-orang kafir Quraisy menuduh dengan sangat keji bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang gila. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat, engkau akan melihat siapa sesungguhnya yang gila. Dan sudah jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas petunjuk dan mereka yang berada di atas kesesatan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa, dialah a'lamu biman dhalla an sabili, paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia yang paling mengetahui siapa yang berada di atas petunjuk. Ayat ini tidak berarti bahwa kebenaran itu sesuatu yang nisbi. Karena terkadang ayat-ayat seperti ini disalahpahami, seolah-olah selama kita dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Kadang ada ungkapan-ungkapan seperti itu, bahwa Allah yang paling mengetahui di dunia ini, tidak ada yang mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga jangan saling menyalahkan. Padahal yang benar di sini, Allah Maha mengetahui siapa yang berada di atas petunjuk, bahwa Allah lah sumber di dalam kita mengetahui siapa yang berada di atas petunjuk dan siapa yang berada di atas kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya berupa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua kitab yang suci inilah yang menjadi hakim, yang menjadi pemutus siapa yang di atas petunjuk dan siapa yang di atas kesesatan. Jadi Allah paling mengetahui, itu maksudnya Al-Qur'an dan hadis. Itu yang akan memperjelas siapa yang berada di atas petunjuk dan siapa yang berada di atas kesesatan. Sehingga kita bisa mengetahui melalui Al-Qur'an dan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang di atas petunjuk dan siapa yang di atas kesesatan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya telah memberikan jaminan bahwa siapa saja yang, ketika beliau menyampaikan bahwa aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka
Jika kalian berpegang teguh kepadanya, engkau tidak akan sesat selamanya. Ini adalah jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa di dunia ini bisa diketahui siapa yang di atas petunjuk, siapa yang di atas kesesatan. Itu dengan mengukurnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh itu kalau menyalahkan seseorang tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga kita tidak boleh mengklaim kebenaran jika yang kita klaim itu tidak berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini, huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Syekh Sa'di mengatakan, wa hadza fihi tahdirun lidh-dhallin. Pada ayat ini terdapat ancaman bagi orang-orang yang tersesat. Wa wa'dun lil muhtadin, dan juga sekaligus janji bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini menegaskan apa yang tadi kita sampaikan, bahwa memang dalam kehidupan ini terbagi manusia. Ada yang di atas petunjuk dan ada yang di atas kesesatan. Ada yang mengikuti iblis dan ada yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam alaihi salam ke muka bumi ini, Allah berpesan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Di ayat lain dikatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Jadi sesungguhnya yang terus diikhtiarkan dan diusahakan oleh manusia di muka bumi ini, bagaimana dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selalu berada di atas petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita panduannya bagaimana supaya kita selalu berada di atas petunjuk. Dan penghalang besar seseorang berada di atas petunjuk itu ada dua. Yang pertama kebodohannya, dan yang kedua adalah hawa nafsu. Dan terkadang pada diri seseorang menyatu di dalamnya kedua-duanya. Terkadang seseorang punya semangat untuk mendapatkan petunjuk, tapi tidak belajar, sehingga dia tidak berada di atas petunjuk. Tapi ini lebih mudah untuk diajak dan dinasihati. Ketika diberitahu, biasanya dia akan mengikuti petunjuk. Tapi ada juga yang tidak berada di atas petunjuk karena hawa nafsunya. Ini yang terkadang berat. Kenapa berat? Karena terkadang dia sudah mengetahui petunjuk, tapi tidak mau berada di atas petunjuk tersebut disebabkan oleh hawa nafsunya. Dan terkadang terkumpul kedua-duanya. Satu sisi dia tidak paham, bodoh, di sisi yang lain juga dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga ini yang sangat berat, dan ini yang sebenarnya di antara yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim. Orang yang telah dikunci hatinya itu ketika terpelihara di dalam dirinya kebodohan, syahwat dan syubhatnya. Ini yang petunjuk itu sulit. Hanya saja kita tidak boleh menghakimi seseorang bahwa hatinya telah terkunci, karena kita tidak mengetahui hati seseorang. Sehingga ya, betapapun kita melihat ada orang yang sangat keras dalam menerima petunjuk, ya, kita tetap berkewajiban untuk memberikan nasihat, karena urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan urusan kita sesama manusia itu adalah saling menasihati, saling menyampaikan kebenaran, menyebarkan ilmu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang penuh dengan hikmah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamul muhtadin. Ini ada di dalamnya ada unsur ya, tersirat, di dalamnya ada ancaman kepada orang-orang yang tersesat, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa bayanun li hikmatillahi haitsu kana yahdi
man yasluhu lil hidayah duna ghairihi. Dan juga sekaligus dalam ayat ini menyebutkan atau menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasluhu lil hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Ketika Allah memberikan petunjuk dan ada yang tidak diberi petunjuk, itu adalah bahagian dari bukti adilnya Allah. Karena Allah tidak memberikan petunjuk kecuali memang yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Apa modal utama untuk kita dikategorikan sebagai orang yang pantas mendapatkan petunjuk? Modal utamanya adalah niat yang baik untuk mendapatkan petunjuk. Harus ada niat yang baik untuk selalu mendapatkan petunjuk. Kalau sejak awal tidak ada niat yang baik untuk mendapatkan petunjuk dan sudah mematok bahwa dalam beragama saya harus seperti ini, maka sulit petunjuk untuk sampai kepadanya. Tapi kalau orang dalam hidupnya memiliki prinsip bahwa dalam menjalankan agama dia mencari petunjuk, ketika ada perintah yang secara meyakinkan itu datangnya dari Allah dan Rasulullah, maka dia akan melaksanakannya. Maka niat yang baik inilah yang akan menjadi sebab orang tersebut memiliki kepantasan untuk mendapatkan petunjuk. Dan itu terlihat jelas di dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ada orang yang sangat jauh tempat tinggalnya dari Rasulullah, tapi karena memang gigih untuk mendapatkan petunjuk, akhirnya dipertemukan dengan Rasulullah dan memeluk agama Islam, seperti Salman Al-Farisi. Tapi ada juga yang sehari-hari ketemu Rasulullah, bahkan ikut bermajelis dengan Rasulullah, kadang datang ke masjid, tapi tidak dapat petunjuk, orang-orang munafik. Karena memang tidak ada niat untuk mendapatkan petunjuk. Dan kita juga bisa membaca bagaimana kisah-kisah orang yang memeluk agama Islam. Mereka mendapatkan petunjuk dengan sebab-sebab yang kadang kita sendiri berpikir kok bisa dapat petunjuk melalui itu. Ada yang dapat petunjuk karena membaca surat Al-Ikhlas, surah yang sangat pendek, yang kadang kalau kita membacanya kita mungkin tidak merasakan ada faidah dari bacaan kita karena kita membacanya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang di luar agama kita, disebabkan dia membaca ayat itu, akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin memang di dalam hatinya ada niat untuk mencari petunjuk tersebut. Demikian pula kita sesama kaum muslimin, ketika kita punya semangat untuk terus mencari petunjuk, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita petunjuk. Karena seperti dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Kita selalu berusaha semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki kepantasan untuk mendapatkan petunjuk, dan itu hanya bisa terwujud kalau kita memiliki niat yang baik, memiliki niat untuk mendapatkan petunjuk itu. Ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita membaca buku, mendengarkan ceramah, maka kita niatkan untuk mendapatkan petunjuk. Dan yang kedua, kita harus memiliki sumber yang benar di dalam mencari petunjuk tersebut. Jadi tidak boleh juga semua kita dengar, semua kita baca, tapi harus kita mencari petunjuk dari sumber-sumbernya yang terpercaya. Ini sesuatu yang diakui dalam segala disiplin ilmu. Ketika ada orang yang ingin pintar dalam hal kedokteran, maka dia akan belajar kedokteran dari sumbernya yang terpercaya. Maka seperti itu pula dalam agama. Jika kita ingin mendapatkan petunjuk dalam ilmu agama, maka harus kita cari sumbernya yang benar, dan kita tidak mengambilnya dari sumber-sumber yang meragukan, apalagi dari sumber yang jelas-jelas itu mencelakakan kita. Kadang di negeri kita ini
ada orang yang belajar agama dari orang-orang yang sudah dihukumi menyimpang di luar negeri. Di luar negeri sana sudah dihukumi menyimpang, bahkan sebagian ulama telah mengkafirkannya. Tapi pemikirannya itu diimpor dan dipelajari di negeri kita. Ini salah satu sebab seseorang bukannya mendapatkan petunjuk, tapi justru terjerumus dalam kesesatan. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.